Halo Mitra Coder Indonesia, senang sekali berjumpa dengan Anda. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai penampilan graph atau membangun graph pada halaman web dengan menggunakan Vue.js. Di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan pengenalan terhadap Vue.js, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas penggunaan Vue.js dengan memanipulasi beberapa option sehingga tampilannya menjadi lebih indah. Oke, sebelumnya saya sudah merancang nantinya struktur grafnya akan seperti ini. Kebetulan saya sudah gambar di Visio. Nanti struktur grafnya seperti ini. Nah, jadi ada 10 vertex, 10 node dari node 1 sampai node 10, di mana hubungan antar node seperti ini. Node 1 terhubung ke node 3, node 2 ke node 3 terhubung, node 3 ke node 4 terhubung, dan seterusnya. Dan terakhir node 10 terhubung ke node 9. Seperti ini hubungannya. Oke, saya kecilkan visionya dulu, dan kita ke editor pengkodian kita, yaitu Sublime Text. Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah halaman HTML bernama 02 HTML. Ini dia, di mana di dalam body ada dua komponen, yaitu button dan kemudian sebuah div dengan ID media. Nah, di sini stylenya saya buat seperti ini. Style div ini width-nya 1200 pixel, height-nya 500 pixel, dan background color-nya seperti ini, 150, RGB-nya 150, 150, 150. Artinya warna latarnya abu-abu. Jadi kalau kita tampilkan di web seperti ini. Jadi localhost tutorials/Vue.js. Nah, di ini ya 02 HTML tadi kita klik. Nah, tampilannya latar belakangnya abu-abu seperti ini. Oke, kita kecilkan dulu Google Chrome-nya. Kita kembali ke Sublime Text. Oke, pertama 02 HTML ini kita akan linkkan CSS-nya ke CSS yang dibentuk oleh Vue.js. Jadi kita ketik link Real-Style tab CSS, harapnya di ini, di folder CSS ada Vue.js, dan ini merupakan bawaan dari Vue.js. Jadi css/Vue.js. Kemudian kita akan hubungkan 02 HTML ini dengan Vue.js-nya dengan cara script type text JavaScript. Kita atur source-nya. Vue.js-nya berada di sini di folder JS. Ini dia Vue.js, js/Vue.js. Kemudian kita akan buat script satu lagi, source js/02.js. Ini dia. Nah, di file 02.js ini kita akan mengatur fungsi-fungsi JS yang ada di sini. Kita akan gunakan semua fungsinya di 02.js. Ya, ini dia 02.js masih kosong. Mulai kita tuliskan pemrograman JavaScript kita. Kita beri nama. Kita buat sebuah fungsi function tampil. Ya. Nah, langkah pertama adalah menyiapkan sebuah variabel bertipe array, di mana di dalam array tersebut objek-objek vertex dapat dibuat. Oke. Jadi kita definisikan var vertex sama dengan new fish dataset. Oke, seperti ini. Karena di dalamnya adalah array, kita buat seperti ini. Oke. Nah, di sini satu persatu kita buatkan nodenya. Jadi pertama ID
1 label vertex 1. Oke, seperti ini. Jadi di sini adalah vertex ber-ID 1, dimana labelnya adalah vertex 1. Kemudian ini kita copy aja sampai 9 kali lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini tanda koma terakhir kita buang. Kemudian di sini tutup, pilih koma. Nah, ini ID 1 label vertex 1, kemudian di sini ID 2 vertex 2, sini ID 3 vertex 3, ID 4 vertex 4, ID 5 vertex 5, ID 6 vertex 6, ID 7 vertex 7, ID 8 vertex 8, ID 9 vertex 9. Oh ya, satu lagi ID 10 vertex 10. Oke, ini dia. Kemudian berikutnya kita buat variabel bertipe arah juga sebagai tempat garis-garis penghubung antar vertex. Jadi kita namakan var hubung sama dengan new fish dataset. Ini juga di dalamnya array seperti ini. Oke, kita tutup. Bentuknya seperti ini. Pertama, from, to. Oke, koma. Nah, kita lihat lagi visio kita. 1 terhubung ke 3. Oke, 1 dari from 1 terhubung ke 3. Nah, ke kedua, dua terhubung ke 3. Ini 2 terhubung ke 3, kemudian 3 terhubung ke 4. 3 terhubung ke 4. Kemudian 4 terhubung ke 5. 4 terhubung ke 5. Kemudian 4 terhubung ke 6. 4 terhubung ke 6. Kemudian 4 terhubung ke 7. 4 terhubung ke 7. Lalu 4 terhubung ke 7. Nah, ini udah selesai. Oh ya, 6 terhubung ke 7. Oke. 6 terhubung ke 7. Kemudian 7 terhubung ke 8. 7 terhubung ke 8. Kemudian 7 terhubung ke 10. 7 terhubung ke 10. Kemudian 10 terhubung ke 9. Selesai sudah. 10 terhubung ke 9. Yang ini kita hapus tanda koma terakhir. Ini dia. Vertex dan hubung sudah selesai. Baru kemudian kita buatkan sebuah var bernama data, di mana ini merupakan penggabung antara
vertex dan hubung, seperti itu. Oke, sekarang kita isi var data ini seperti ini. Nodes, parameter nodes diisi oleh ini vertex. Oke, vertex. Kemudian variabel age diisi oleh ini hubung. Oke, selesai. Kemudian kita sediakan sebuah variabel baru namanya myDiv. Ini myDiv ini nantinya sebagai sarana untuk mengenali div ID media ini. Jadi sarana untuk mengenali di mana nanti posisi grafnya akan dilukiskan. Jadi dokumen get element by ID, nama divnya tadi adalah media. Kemudian langkah terakhir adalah mengeset var options, dimana isi var option ini adalah cukup banyak, tetapi kita akan mengeset satu persatu. Option ini diisi di mana isi parameter-parameternya nanti jauh lebih berguna atau ditujukan kepada tampilan dari graf itu nanti pada saat sudah nampil di halaman web. Jadi var option isinya adalah pengaturan tampilan. Jadi pertama yang diisi adalah tampilan untuk nodes. Oke, seperti ini. Nodes ini juga berisi array dalam bentuk objek. Nah, jadi harus pakai tanda kurung kurawal. Jadi parameter-parameter nodes ini terdiri dari shape. Oke, kita kasih koma dulu. Size kita kasih koma dulu. Terus shadow. Oke, nah ini dulu. Kemudian kita isi shape. Ini adalah bentuk dari nodes atau vertex itu nanti. Bentuknya adalah bisa kita set sebagai bentuk bulatan. Jadi agar bentuknya nanti bulatan, maka parameter shape kita isi dot. Kemudian bulatan tersebut bisa kita set ukurannya, misalnya 30 pixel. Nah, nodes sendiri bisa diberi bayangan. Jadi isi dari parameter shadow kita set sebagai true. Oke, seperti ini dia. Kemudian setelah nodes diisi, maka berikutnya adalah parameter edge. Parameter edge sendiri juga berbentuk array object, jadi harus pakai tanda kurung kurawal seperti ini. Parameter di edge adalah width, yaitu lebar dari garis penghubungnya, misalkan 5 pixel. Kemudian satu lagi bisa kita set parameter shadow. Kita set saja sebagai true. Oke, selesailah sudah var option. Nah, langkah terakhir adalah memerintahkan Vue.js-nya untuk melukis graf di halaman webnya dengan perintah var net sama dengan kita sediakan sebuah variabel bernama net. Ini sebagai penambung saja. Jadi perintahnya adalah new Vue network. Nah, parameter pertama yang kita isi adalah ini myDiv, pengenalan untuk div ID media yang ada di sini. Oke, yang ada di sini. Jadi myDiv, kemudian parameter data. Oke, parameter data, dan terakhir adalah parameter options. Oke, options. Inilah dia yang terakhir. Kita simpan dengan Ctrl S. Kemudian kita ke 02 HTML. Nah,
Skenarionya di awal kita susun adalah apabila button ini kita klik, maka grab akan dilukis di div ID media. Oke, jadi di sini kita kenakan sebuah event namanya onClick dan menjalankan prosedur tampil. Tampil sendiri adalah fungsi-fungsi di 02JS yang ini dia, yang ini semua sampai dengan perintah terakhir. Inilah tampil. Oke, sekarang kita masuk ke browser. Oke, kita refresh. Oke, kita klik proses. Oke, jadi otomatis grabnya nampil seperti ini. Grabnya nampil seperti ini. Coba kita klik sekali lagi. Oke, nampil lagi. Jadi vertex 1 terhubung dengan vertex 3, vertex 2 terhubung dengan vertex 3 seperti yang kita lihat di sini. 1 ke 3, 2 ke 3, dan terakhir 10 ke 7 ke 10, 10 ke 9. Coba kita lihat 7 ke 10, 10 ke 9. 7 ke 10, 10 ke 9. Iya. Disinilah dia bagaimana mengatur tampilan dari vertexnya. Lihat ini, vertex dan edge punya bayangan sendiri seperti ini. Oke, kita klik proses lagi. Nah, ya, tampilannya seperti ini. Jadi beberapa parameter juga ada tambahan yang bisa kita letakkan di sini. Misalnya ini mungkin ini bisa kita rubah jadi box. Apa mungkin ya? Kita coba saja. Oh iya, bisa. Kalau tampilannya box, maka vertexnya jadi bentuknya seperti ini. Sepertinya kurang bagus, kita rubah lagi menjadi dot, dan ukurannya misalnya kita buat 40 pixel. Oke. Klik. Nah ya, jadi seperti ini dia. Terlalu besar, kita rubah aja menjadi 25 pixel. Oke, seperti ini. Oke, demikianlah kira-kira tutorial kita menggunakan Viz.js untuk menggambarkan graf di dalam halaman web. Dan kita kembali akan berjumpa di tutorial berikutnya, masih juga tentang Viz.js. Sampai jumpa.